Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian, media, youtuber dan mainstream yang ada hadir sore hari ini di tempat yang sangat sejuk. Daerahnya nanti rekan Andi yang kasih tahu di mana kita berada. Tapi ya cukup dingin lah. Kenapa kita kesini? Karena otak kita sudah cukup panas mengikuti perkara ini beberapa tahun terakhir ini. Sekali-sekali kita harus meminggir ya, baik nature. Baik rekan-rekan sekalian. Di sebelah kanan saya ada Rismon Hasilwan Sanipar, ex tersangka perkara jasa palsu. Dan sebelah kiri saya ada Andi Aswan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas. Dan keahliannya tentu selain hukum juga ada hubungannya dengan politik. Politik yang berkembang, apa kaitannya dengan perkara ini. Jadi rekan-rekan sekalian, yang mau saya dalam hal ini sebagai praktisi hukum ya, artinya tidak melihat kesana kesini, karena saya katakanlah saya dengan respon bagaimanapun tadinya mainstream di perkara ini, hanya respon kita udah tahu tanggal 14 April yang lalu sudah mendapat SP3 atau keluar dari tersangka. Nah, terus apa hubungannya nih? Masih tetap karena dibilang ada terkaitan terlalu serius ya, tapi tugas Rismon dalam rangka restoratif justice atau MP3 atau keluar dari tersangka kemarin masih ada. Nah, tugas itu akan menyangkut buku. Satu sudah selesai dan satu lagi masih dalam ongoing proses itu. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, nanti bebas saja bertanya sampai. Pertama adalah pendapat saya tentang eksepsi yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pokok perkara Tiba, saya sebut Dr. Tiba lah, saya singkat Dr. Tiba ya. Itu ada menyangkut ada 4 poin. Pertama adalah namanya obscure libel. Jadi kita harus pahami, tugas saya selaku penegak hukum juga di bangsa ini kan menjelaskan ke masyarakat apa itu artinya obscure libel gitu. Kedua, error in persona dan error in objecto. Jadi barangkali istilah-istilah ini kan seperti menu baru di masyarakat ini. Ya. Ibaratnya seperti restoran ini menunya menu baru gitu loh. Ya. Yang selama ini barangkali pernah kita dengar, belum pernah kita makan. Kemudian ada yang paling penting, eksepsi ini yang diterima oleh majelis hakim, pandangan dari saya selaku praktisi hukum, ini justru katakanlah blessing in disguise. Artinya itu membawa kebaikan bagi ya bukan hanya saja, tapi khususnya bagi jaksa lah dan aparat hukum lain, hakim juga termasuk ya, kecuali dari pihak terdakwa dalam hal ini barangkali menjadi boleh katakan blunder, bisa juga dikatakan begitu. Tapi bagi saya selaku praktisi hukum ini menjadi suatu berkah yang baik. Nanti saya jelaskan secara ini. Saya bikin guidelines-nya 4 poin dulu. Kemudian tentang prapitnya yang diajukan oleh siapapun itu, saya nggak sebut nama lah. Prapit yang sudah diajukan, bahkan prapit 3 itu kan kemarin sidangnya ditunda. Jadi kalau saya katakan dari pendapat Profesor Erdianto Effendi dari Riau, seharusnya prapit ini udah harus ditolak. Kenapa gitu loh? Karena saya dengar prapit 3 ini juga objeknya tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak? KUHP mengatakan boleh, tapi objeknya itu objek yang nanti, gitu loh. Jadi bukan sekarang objeknya. Kalau boleh nggak ganti rugi dan rehabilitasi diprapitkan? Boleh, tapi bukan sekarang. Contohnya kemarin kalau Roy Suryo di prapitnya tersangkanya itu dikabulkan menjadi orang biasa, kembali ke masyarakat biasa, dia berhak ganti rugi. Nah, kalau rehabilitasi perkara berjalan terus sampai dengan keputusan pengadilan terakhir, inkrah pan gewisde atau inkrah lah gitu ya. Wah, mereka dinyatakan onslah atau prisprak, onslah itu bebas dari tuntutan atau prisprak bebas dari hukuman, baru ganti rugi, baru rehabilitasi. Jadi rekan-rekan itulah perlunya barangkali hari ini kita edukasi bagi masyarakat. Tanggung jawab saya selaku praktisi hukum rasanya perlu gitu. Kalau kita diam saja
rasanya tidak benar juga. Hati nurani saya sesuai dengan tugas Officium Civile harus menjelaskan ini secara hukum. Jadi pertama ya, yang disebut obscur libel, bahasa ini bahasa Belanda. Obscur artinya rabun. Seperti kalau kita bentar lagi 2 kilo lagi ke atas, kalau ke Bogor itu puncak itu kalau malam itu rabun. Itu namanya obscur. Bayangkan kalau disebut obscur itu berarti kita meraba-raba. Libel itu artinya merek. Jadi sesuatu yang dinyatakan kabur. Nah, saya terjemahkan obscur libel ini bahasa Indonesianya adalah kabur. Ya berarti hakim tidak bisa menentukan yang mana sih sebenarnya ini gitu loh. Nah, yang disebut obscur libel kemarin itu saya dengar dari pertimbangan majelis hakim dan pendapat para pakar, pendapat para siapapun yang mengikuti perkara ini tentang pasal 310 dihubungkan KUHP lama dihubungkan dengan KUHP baru 433. Jadi hakim barangkali pasal yang kamu kenakan yang mana? Jadi kabur kan? 310 atau 433 nih, KUHP lama atau KUHP baru gitu. Dan seharusnya barangkali di sini pelajaran APH dari jaksa JPU dalam hal ini harus memastikan. Jadi kalau udah jelas seperti itu kan berarti kalau kita cenderung ya pendapat masyarakat ada yang mengatakan untuk menyikapi eksepsi yang dikabulkan ini dilakukan perbaikan. Ada juga mengatakan ajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Dan saya tetap berpendapat bahwa yang terbaik seharusnya adalah ajukan perbaikan. Jadi tetap di domain Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kalau ajukan perlawanan berarti ke pengadilan tinggi. Nanti hakimnya lain lagi di sana barangkali lebih meluas, bisa-bisa terjadi lagi hal-hal yang pendapat-pendapat penafsiran yang lain gitu. Nah, saya refer saja konferensi pers yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya cenderung mengatakan karena penyidik dalam hal ini kan connecting dengan jaksa, mereka mengatakan cenderung memakai pasal 75 ayat 4 ya, jadi perbaikan. Nah, ini masuk ke 2 hari atau 3 hari, waktunya perbaikan itu adalah 7 hari, itu kan. Nah, perbaikan ini nanti menutup labeling obscur libel tadi, obscur libel. Jadi kalau nanti jaksa harus memperbaiki ini harus benar-benar KUHP baru gitu loh. Memang seharusnya yang dipakai KUHP baru sesuai dengan pasal 361 pasal peralihan poin 4 khususnya ya. Jadi perkara ini sudah masuk ke ranah pengadilan harus pakai KUHP baru. Hakim pun mengadilinya dengan KUHP baru. Itu mengenai obscur ya, obscur libel. Jadi kedua, error in persona ini menarik. Error in persona dan error in objecto. Di tayangan iNews Rakyat Bersuara kemarin sebenarnya saya sudah jelaskan dan itu viral banget sekarang ini. Saya selaku pemerhati atau praktis hukum, kembali ini istilah yang saya sukai sejak kuliah. Error in objecto, error in persona. Mengucapkannya gampang, tapi mengertinya harus dalam. Pertama, saya mau jelaskan artinya error in objecto. Error itu salah, jelas ya. Error, HP-nya error atau Andi Aswan lagi error gitu. Berarti apa? Berarti sesuatu yang salah. Bukan otaknya. Kalau otaknya itu istilah timah kan bahaya itu kan. Artinya Andi Aswan hari ini kurang mantap gitu. Jadi ada kondisi error. Nah, kita kembali ke fokus error in persona. Sehubungan dengan dakwaan tuh. Jadi tidak bisa dikatakan ini error in persona dalam hal apa? Error in persona dalam urusan ijazah palsu ini. Error in persona artinya persona itu orang ya. Kalau disebut error in persona, berarti ijazah yang dibahas selama ini bukan ijazah Pak Jokowi. Gampang ya. Jadi ini penjelasan ke masyarakat umum sebenarnya. Error in persona berarti yang dibahas oleh dulu juga klien koresponden itu kan ikut membahas itu, tapi dia tanggal 14 Maret kemarin mendapat SP3 karena proses RJ dari 3 Maret gitu. Dia pun tadinya menjadi itu bahwa wah ini jasa Pak Jokowi, ini jasa Pak Jokowi yang tadinya diunggah awal dengan Dian Sandi itu. Nah, kalau disebut error in persona atau salah orang, saya mau balikan.
yang selama ini digunjing-gunjingkan, dibicarakan oleh katakan Roy Suryo dan Tipa ya maaf ya, karena mereka lah yang menjadi terdakwa di perkara ini, tersangka atau terdakwa lah sekarang ini, kan ijazah Pak Joko Widodo. Jadi kalau disebut error in persona, berarti yang mereka bahas selama ini bukan ijazah Pak Joko Widodo. Jasa orang lain ya? Ijazah orang ada nggak ijazah orang lain? Tidak ada. Pokoknya ijazah saya gitu, benar nggak? Saya S2 dari Universitas Ono gitu. Jadi disebut error in persona itu menurut saya dari sana kan